Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pembahasan berikutnya fasal yang kedua dari bab tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal wala yajuzu illa biturabi. Tayamum itu boleh dilakukan hanya dengan debu. Jadi yang namanya tayamum hanya boleh dilakukan dengan debu. Tidak boleh tayamum dengan tepung, tidak boleh tayamum dengan terigu, tidak boleh tayamum dengan sagu. Yang namanya tayamum itu hanya dengan debu. Jadi selain debu tidak boleh dipakai untuk tayamum. 5 ruya Hudzaifah bin Yaman, berdasarkan riwayat dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faddalna 'alan nasi bi thalathin. Kita dilebihkan di antara manusia itu karena 3. Kita dilebihi 3 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu dilebihi oleh Allah, diberi kelebihan 3 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 3 itu? Ju'ilat lanal ardu masjidan. Yang pertama, bumi seluruhnya dijadikan masjid oleh Allah. Artinya bumi dijadikan tempat sujud oleh Allah. Di mana saja yang namanya bumi itu boleh dipakai untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ju'ila turabu halana tahuran. Yang kedua, kelebihan yang kedua, Allah jadikan debu itu suci untuk kita. Tidak ada air untuk bersuci, bisa pakai debu. Debu menjadi suci untuk kita. Kemudian yang ketiga, waju'ilat sufufuna kasufufil malaikati. Dan sof kita itu dijadikan oleh Allah seperti sofnya malaikat. Masya Allah. Allah memberikan kelebihan kepada kita 3. 1, bumi seluruhnya dijadikan tempat sujud. Artinya boleh sholat di mana saja. Kemudian yang kedua, debu dijadikan suci oleh Allah untuk kita. Artinya debu bisa dipakai untuk bersuci, untuk melakukan sholat. Kemudian yang ketiga, Masya Allah, Allah jadikan sop kita di dalam sholat itu seperti sopnya para malaikat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad di dalam musnadnya. Fa'allaqas sholata 'alal ardi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggantungkan sholat ini di atas tanah atau di bumi. Allah memerintahkan kita sholat itu di bumi, bukan di udara. Coba bayangkan kalau andaikan Allah itu perintahkan kita sholat di udara, tentu kita mesti nak memanjat pohon dulu, repot. Maka boleh kita sholat di bumi. Dan memang bumi itu adalah sebagai tempat bergantung kita untuk melakukan sholat. Fa'allaqas sholata 'alal ardi. Allah gantungkan sholat itu pada bumi. Summa nazalat tayamum ilat turabi. Kemudian Allah menurunkan tayamum pada debu. Jadi Allah suruh kita sholat di atas bumi, kemudian Allah suruh kita tayamum dengan debu. Falau jaza tayammumu bijami'il ardi. Andaikan boleh kita tayamum dengan seluruh tanah atau seluruh bumi, seluruh tanah yang ada di muka bumi ini, limana zala anil ardi ila turabi. Untuk apa Allah perintahkan tayamum itu dengan debu? Andaikan boleh itu, misalnya ada tanah tepuk, baik ada debu maupun tidak ada debunya, langsung tayamum. Andaikan boleh seperti itu, untuk apa Allah perintahkan tayamum itu dengan debu? Makanya tayamum itu hanya sah dilakukan dengan debu. Sholat dilakukan di bumi. Bumi itu apa? Sesuatu yang kita pinjak itu namanya bumi. Walaupun di lantai atas, sesuatu yang kita pinjak itu namanya bumi. Itu bumi menurut pengertian sholat ya, bukan bumi pengertian pada umumnya. Wali annahu taharatun anil hadasi. Karena tayamum itu adalah bersuci dari hadas. Fahtusab
bijinsin wahidin, maka dikhususkan dengan satu jenis, kal wudu'i, seperti wudu. Karena toharoh itu adalah bersuci, maka dikhususkan untuk satu jenis. Maksudnya begini, mau bersuci untuk menghilangkan hadas kecil atau mau bersuci untuk menghilangkan hadas besar. Kalau mau bersuci untuk menghilangkan hadas kecil, niatnya adalah bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Makanya situ listibah hadis sholat. Kalau bersuci untuk mengangkat hadas besar, berarti niatnya adalah bersuci untuk menghilangkan hadas besar. Kal wudu'i, seperti wudu. Wudu itu hanya untuk menghilangkan hadas kecil. Tidak bisa wudu menghilangkan hadas besar. Jadi karena tayamum itu adalah toharoh atau bersuci, maka niatnya pun harus dikhususkan. Untuk apa tayamumnya? Wa amar rimalu faqad qala fil qadim, adapun pasir, kalau mau tayamum dengan pasir itu boleh apa tidak, disebutkan di dalam qaul qadim. Wal imla, dan juga disebutkan di dalam al imla, ya juzu tayamum bihi, boleh tayamum dengan pasir itu. Di dalam qaul qadim dikatakan boleh tayamum dengan pasir, dan juga di dalam al-imla. Wa qala fil tapi disebutkan di dalam kitab al la yajuz, tidak boleh kita kalau tayamum harus dengan debu, tidak boleh dengan pasir. Kalau pengen tayamum, sah tayamumnya harus dengan debu, itu disebutkan di dalam kitab al-um. Wa min ashabina man qala, sebagian sahabat kami, sahabat Abu Ishaq, ada yang berpendapat la yajuzu qaulan wahidan, tidak boleh tayamum dengan pasir, satu-satunya pendapat, tidak ada pendapat lain. Ini lagi lebih ekstrim ini. Jadi menurut sahabat-sahabat Abu Ishaq, imam ulama Syafi'iyah yang lain, ada yang mengatakan tidak boleh tayamum dengan rimal, tidak boleh tayamum dengan pasir. Satu pendapat, tidak ada pendapat lain. Wa qala fil qadim wal imla, dan disebutkan wa ma qala fil qadim wal imla, dan disebutkan apa yang disebutkan di dalam qaul qadim dan juga al imla itu. Kenapa dikatakan boleh tayamum dengan rimal, dengan pasir? Mahmulun ala rimalin yukhalitu turab. Yang dimaksud di situ adalah rimal, pasir yang bercampur dengan debu, bukan pasir murni yang dimaksud. Yang dimaksud dalam al-imla, yang dimaksud dengan qaul qadim itu di dalam qaul qadim, yang dimaksud tayamum dengan rimal itu adalah rimal yang sudah bercampur dengan debu, bukan rimal murni. Tapi di dalam rimal itu, di dalam pasir itu ada unsur debunya, sudah bercampur jadi satu. Wa minhum man qala, ada di antara mereka ulama Syafi'iyah, ada yang berpendapat qaulaini, dengan dua pendapat. Ada yang berpendapat ala qaulaini, pendapatnya dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, pendapat yang pertama dari sebagian ulama Syafi'iyah, ya juzu, boleh tayamum dengan rimal atau dengan pasir. Lima ruya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bi ardzir rimali, ya Rasulullah, kami ini hidup di atas tanah yang berpasir. Wa final junubu wal haidu, sementara di antara kami ada yang junub dan ada yang haid. Wa nabqa arba'ata ashhurin, dan kami tinggal di tanah yang berpasir itu selama 4 bulan. La najidul ma'a, tidak sama sekali menemui air. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil ardi, kalian bertayamumlah dengan tanah yang ada di situ. Maksudnya boleh bertayamum dengan pasir, tapi pasir yang di situ yakin adalah pasir yang mutlak bercampur dengan debu, bukan pasir yang mutlak dipakai untuk bahan bangunan. Karena kalau pasir dicampur dengan bahan bangunan tuh nggak kuat bangunannya. Jadi pasir di situ kalau di atas tanah berarti pasir itu bercampur dengan debu. Maka Rasulullah menyampaikan, alaikum bil ardi, kalian bertayamumlah dengan pasir yang ada di situ, karena pasir yang ada di situ adalah bercampur dengan debu. Wasani, pendapat yang kedua, la yajuzu, tidak boleh tayamum dengan rimal, tidak boleh tayamum dengan pasir.
Li'annahu laisa biturabin, karena pasir itu bukan debu, beda antara pasir dengan debu. Fa asbahal jussa, itu seperti halnya kapur. Jadi kalau tayamumnya hanya dengan pasir mutlak, tidak bercampur dengan debu, maka itu sama dengan ketika tayamum dengan jussa atau gif atau apa ini, batu kapur yang sudah lembut tuh, gamping yang sudah lembut itu, batu kapur yang sudah lembut, sama dengan begitu. Maka yang nggak boleh tayamum dengan pasir, nggak boleh tayamum selain debu, baik itu jussa atau apa namanya, bukan jussa, jasun, al jasu itu debu dari batu kapur, gamping gitu. Nah, itu nggak boleh. Wa in akhraqatinu atau wa in uhriqatinu, apabila tanah dibakar, wa tayammumu bimadquqihi, kemudian tayamum dengan debunya. Ini ada tanah dibakar. Setelah tanah dibakar kan ada debunya itu, ada apa namanya itu? Ada abunya gitu. Ada abunya. Fa fihi wajhani, ada dua pendapat. Ahaduhuma la yajuzu, pendapat pertama tidak boleh tayamum dengan abu bakaran tanah. Kama la yajuzu bil khazfil madquqi, tidak boleh seperti tidak bolehnya tayamum dengan apa namanya itu, tayamum dengan batu kapur tadi, tepung batu kapur tadi. Jadi tidak boleh tayamum dengan bakaran tanah tadi atau abu tadi, tidak boleh. Yang dibolehkan adalah dengan debu, bukan dengan abu. Wasani, pendapat kedua, ya juz, boleh, tidak apa-apa tayamum dengan abu bakar tadi, nggak apa-apa. Abu tanah bakar tadi nggak apa-apa. Di anna ikhraquhu lam yazal ismutini, karena walaupun dibakar tidak akan menghilangkan nama tanah, masih tetap namanya tanah walaupun ia dibakar. Wa turabu an madquqi bi khilafin, sementara tanah yang dari apa tadi itu, dari tanah dari tempat keramik bakar tadi, dari keramik bakar tadi itu berbeda dengan tanah yang dari keramik bakar. Jadi yang dimaksud tadi la yajuzu bi khazfil madquqi, itu adalah tidak boleh tayamum dengan abu dari keramik bakar. Maka berbeda abu dari tanah bakar dan abu dari keramik bakar tadi. Keramik, batu keramik itu ketika dibakar dia ada debunya, maka tidak boleh kita bertayamum dengan bekas atau dengan abu keramik bakar tadi, tidak boleh. Karena berbeda tanah yang dibakar dengan keramik yang dibakar, itu sama-sama abu tapi beda, yang satu abu tanah, yang satu abu keramik. Maka berbeda, karena berbeda tidak boleh kita tayamum dengan abu keramik, yang boleh tayamum dengan abu dari tanah itu. Wala yajuzu illa biturabin, dan tidak boleh tayamum kecuali dengan turab atau dengan debu. Lahu hubarun, debu yang bisa terbang, artinya yang tipis. Yu'allaku bil adwi, yang bisa ditempelkan ke anggota wudu, anggota tayamum. Jadi tidak boleh kita tayamum kecuali dengan debu yang bisa ditempelkan di wajah, yang bisa ditempelkan di lengan. Kalau ditempelkan dia jatuh, tidak lengket sama sekali, maka tidak boleh hukumnya. Wa in tayammama biti dan radbin, apabila bertayamum dengan tanah basah, au biturabin najin, atau dengan debu yang basah, la yu'allaku hubaruhu, yang debunya tidak bisa ditempelkan ke anggota tayamum, lam yajuzu, tidak boleh dipakai untuk tayamum. Liqauli azza wa jalla, berdasarkan firman Allah azza wa jalla, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu, dan basuhlah atau usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian
dari debu itu. Kalau debunya tidak bisa nempel, bagaimana bisa tayamum? Yang basah tidak bisa nempel, itu bukan debu yang nempel, tapi tanah yang nempel, bukan debu. Sementara kita tayamum harus dengan debu. Beda tanah dengan debu. Kalau tanah yang basah tadi nempel, sulit untuk dihilangkan. Tetapi kalau debu yang nempel, begitu dikibas-kibas, debu itu bisa hilang. Wa hadza yaqtadhi annahu yamsahu bijuz'in minas sha'idi. Ini indikasi bahwasanya yang dimaksud dengan mengusap dengan debu itu adalah bagian daripada debu, bukan debu seluruhnya, tapi bagian daripada debu. Wali annahu taharatun, karena ia adalah bersuci. Jadi tayamum itu bersuci, maka menempelkan sebagian dari debu ke anggota tayamum kita, tangan, wajah, tangan kedua tangan. Jadi harus menempelkan ke situ. Fawajada isalutuhuri fiha ila mahali taharati, maka harus meratakan seluruh tanah tadi atau debu tadi ke bagian-bagian yang harus dibasuh, karena ia adalah toharoh, maka harus dibasuh atau diratakan ke tempat-tempat yang harus dibasuh pada saat toharoh. Kama skirroksi, seperti mengusap kepala. Seperti mengusap kepala ya harus diusapkan ke kepala pada saat wudhu, maksudnya bukan tayamum untuk mengusap kepala. Tidak, tayamum tidak ada mengusap kepala. Jadi seperti membasuh mengusap kepala, seperti itulah mengusap anggota tayamum itu. Jadi tidak harus basah kuyup, beda membasuh dengan mengusap itu beda. Kalau mengusap itu tidak perlu basah semua, tapi terlewati, yang penting sudah ada terkena air. Demikian juga pada saat kita tayamum, yang penting sudah terlewati oleh debu, tidak harus semuanya nempel ke pori-pori tangan, tidak. Yang penting sudah terlewati oleh debu. Wala yajuzu biturabin najasin, dan tayamum itu tidak boleh dengan debu yang bercampur dengan najis. Misalnya sini ada debu, situ ada kotoran ayam yang sudah kering bercampur, tidak boleh kita tayamum dengan debu yang ada kotoran dengan najis. Artinya debu yang bercampur dengan najis tidak boleh dipakai untuk tayamum. Li'annahu taharatun, karena tayamum itu adalah bersuci. Fala tajuzu bin najasati, maka tidak boleh bersuci di dalam debu itu ada najisnya. Kal wudu'i, seperti wudu. Wudu juga tidak boleh ketika kita wudu, air wudu dicampur dengan tai ayam, itu enggak boleh. Maka wudu harus dengan air yang suci. Wala yajuzu bima khalatahu daqiqun aujasun, dan juga tidak boleh ketika kita tayamum itu sengaja kita campur dengan tepung atau dengan batu kapur, dicampur begitu biar banyak dicampur, tidak boleh. Ya harus asli tanah, tidak boleh dicampur-campur dengan tepung atau batu kapur, diremet-remet sudah lembut terus dicampur dengan debu baru kita tayamum situ. Tidak boleh yang seperti itu. Li'annahu rubama hasala fil azwi, karena andaikan yang campuran dari tepung tadi atau dari batu kapur tadi itu sudah nyampe ke anggota tayamum, famana amin wusuli turabi ilaihi, maka debu, bukan debu maksudnya, batu kapur dan tepung tadi itu akan menghalangi sampainya debu ke anggota tayamum kita. Makanya tidak boleh kita tayamum dicampur dengan tepung, debunya dicampur dengan batu kapur, tidak boleh, karena tepung dan batu kapur itu akan menghalangi debu sampai ke kulit anggota tayamum kita. Wala yajuzu bima istamala fil adwi, dan tidak boleh juga tayamum dengan debu yang telah terpakai. Kalau yang telah terpakai sudah tidak boleh dipakai lagi untuk tayamum. Fa amma tanathara minal a'dha'i, maksudnya wa amma ma tanathara min a'dha'i tayammumi fa fihi wajhani. Adapun debu yang tanasar, yang berguguran, debu yang berguguran dari anggota tayamum kita, kan tayamum gini, kemudian habis tayamum debunya gugur, kemudian ngusap tangan nih, ngusap tangan begini, kemudian debunya gugur. Guguran debu itu boleh nggak dipakai untuk tayamum lagi? Guguran debu itu
Dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduma la yajuzu. Pendapat pertama, tidak boleh tayamum dengan bekas guguran dari tayamum tadi, debu tayamum tadi. La yajuzu tayamumu bihi. Tidak boleh tayamum dengan bekas guguran debu tayamum itu tadi. Kama la yajuzul wudu bima taskutu min a'dha'il wudu'i min a'dha'il mutaudhi'i. Jadi tidak boleh kita tayamum dengan bekas atau yang jatuh dari anggota tayamum itu. Seperti tidak boleh kita wudhu dengan tetesan dari bekas wudhu, air yang netes kemudian kita ambil lagi untuk bekas wudhu, itu tidak boleh dipakai untuk berwudhu lagi. Bekas tayamum tidak boleh dipakai untuk tayamum lagi. Bekas wudhu, tetesan wudhu, tetesan tayamum, guguran tayamum tidak boleh dipakai untuk wudhu. Seperti guguran air dari wudhu tidak boleh dipakai untuk wudhu. Wasani, pendapat kedua, ya juz, tidak apa-apa, tidak masalah, boleh dipakai untuk tayamum. Li'annal musta'mala minhu ma baqiya 'alal adwi, karena yang terpakai itu adalah sisa dari anggota tayamum tadi. Wa ma tanathara 'ailil musta'malu, dan apa yang gugur dari sisa itu bukan terpakai. Maksudnya gini, yang dimaksud bekas pakai itu yang masih nempel di anggota tayamum. Tapi yang jatuh itu bukan termasuk mustakmal. Itu bukan bekas tayamum, tapi yang tidak terpakai saja itu tidak mau nempel di situ karena memang tidak bisa nempel, tidak menyentuh ke kulit. Kalau menyentuh ke kulit dia akan nempel. Fajaza tayamum bihi, maka boleh tayamum dengan debu yang jatuh tadi karena dia tidak mau nempel di kulit. Itu berarti dia belum terpakai untuk tayamum. Berbeda kalau sudah nempel di sini kemudian terus dibuang-buang seperti ini. Tapi ketika dia diusap begini dia jatuh, dia tidak termasuk anggota yang sudah terpakai untuk tayamum tadi. Itu yang tidak bisa dipakai untuk tayamum. Oleh karena itu dia jatuh. Wa yukhaliful ma, berbeda dengan air. Li'annahu la yadfa'u ba'du ba'du, karena air itu tidak bisa mendorong antara satu dengan yang lain. Karena air itu menyatu, jadi nggak bisa mendorong antara satu dengan yang lain. Wa turabu yadfa'u ba'du ba'du, sementara itu debu itu bisa mendorong antara satu dengan yang lain. Debu yang di luar mendorong yang di dalam. Yang di dalam itulah yang lengket, yang di luar tidak lengket. Maka debu yang di luar itu terpisah dengan debu yang di dalam. Fadafa'a ma'adda bihil fardu fil azwi, maka debu yang di luar tadi mendorong apa yang dipakai untuk fardunya tayamum tadi fil azwi, pada anggota tayamum. Maka pada saat debu yang di luar mendorong yang di dalam sampai kepada anggota tayamum, matana tarominhu, dan apa-apa yang gugur darinya itu. Jadi artinya begini, ketika debu yang nempel di sini itu kan ini debu didorong begini, debu yang di luar dorong yang ke dalam, kemudian yang di luar gugur. Maka gugurnya debu yang di luar itu bukan debu yang sudah dipakai untuk tayamum, dia belum terpakai, hanya mendorong debu yang di depannya. Debu yang di belakang hanya mendorong debu yang di depannya. Kemudian setelah dilepas jatuh. Maka debu yang jatuh itu bukan termasuk bekas dari tayamum. Dia belum terpakai untuk tayamum. Jadi pendapat pertama mengatakan boleh tayamum dengan bekas atau debu yang berguguran dari anggota tayamum. Pendapat yang kedua tidak boleh. Tetapi alasannya kenapa kok boleh? Karena dia berbeda dengan air. Kalau air itu menyatu itu tidak terpisah. Jadi yang menetes itu ya sudah termasuk yang membasuh anggota wudhu. Tetapi kalau tayamum berbeda. Walaupun dia menyatu di tangan kita, tetapi pada dasarnya dia mendorong debu yang di depan untuk nempel di kulit kita. Yang tidak terdorong
yang tidak terdorong itu jatuh. Yang jatuh itu bukan yang terpakai. Maka pendapat pertama boleh memakai, pendapat kedua tidak boleh dipakai. Alasannya adalah istiqmal. Ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan pendapat para ulama itu adalah rahmat. Kita tinggal mau pilih yang mana, silahkan. Mau pakai debu asli juga boleh, mau pakai debu bekasan yang turun tadi juga boleh. Tapi kalau menurut saya enak pakai debu yang asli. Tepuk lagi ke tempat yang ada debunya, kemudian baru dibasuh ke muka. Tepuk lagi ke tempat yang lain. Kan tanah ini lapang, luas, tidak sedikit. Makanya kita bisa nepuk tangan ke tanah manapun untuk mendapatkan debu, lalu dioleskan ke tangan. Dari ujung jari sampai ke sekesiku, tidak hanya sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.